1 Yohanes pasal 5 ayat 4, kita baca terlebih dahulu ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Kalau saudara sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, semua sudah ada di situ? Mari baca sama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, apakah semua saudara lahir dari Allah? Mengalahkan dunia. Amin. Itulah saudara. Ini ayat bicara tentang kita, saudara. Kasih tahu sebelah saudara, ini ayat bicara tentang kita. Ayo yang di rumah kasih tahu yang tetanggamu itu. Ini ayat bicara tentang kita. Amin. Ulangi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Tetapi kenyataannya ada orang yang mengaku lahir dari Allah tapi tidak mengalahkan dunia. Mengapa? Karena kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Makanya untuk kita bisa mengalahkan dunia, kita bukan cuma dilahirkan dari Allah, tapi kita juga harus memakai senjata kemenangan kita, yaitu iman. Apakah senjata kemenangan kita? Iman, saudara-saudara. Makanya kita perlu membangun iman kita. Ada banyak orang lahir dari Allah, tapi imannya tidak terbangun. Dan saya mendapati membangun iman ini harus per area kehidupan, saudara-saudara. Mengapa harus membangun per area kehidupan? Karena area kehidupan, area di mana kita tidak membangun iman di situ, itu adalah celah untuk iblis masuk dan menarik kita turun dan mengalahkan kita. Jadi ada berbagai area dalam kehidupan kita. Katakanlah area keuangan atau pekerjaan, area keluarga, area kesehatan, area pelayanan, dan kalau kita mau bagi secara lebih mendetail akan jadi lebih banyak lagi. Katakanlah saudara punya iman yang cukup kuat di area kesehatan, di area kesembuhan. Kalau saudara sakit, dengan mudahnya saudara percaya, saudara pasti sembuh. Bahkan seringkali saudara nggak mau minum obat, karena saudara percaya saudara pasti sembuh. Iman untuk kesehatan saudara sudah terbangun secara bagus di situ, secara baik. Tapi kalau saudara lemah imannya, tidak terbangun imannya di area keuangan. Karena ada orang yang berkata begini, saya sih kalau buat kesembuhan percayanya kuat nih. Tapi kalau buat keuangan susah. Begitu ya saudara. Jadi rupanya ada orang yang lebih mudah percaya untuk kesembuhan, tapi tidak mudah percaya untuk area keuangan. Sebaliknya, ada orang yang lebih mudah percaya untuk area keuangan, tapi sulit percaya untuk area kesembuhan. Kalau soal uang, wah dia nggak ada takutnya ada pokoknya. Nggak bakal takut kekurangan, nggak bakal takut apa-apa. Tapi kalau area kesembuhan ini sulit benar untuk percayanya. Bergumul dia. Nah area hidup saudara, di mana belum terbangun iman yang permanen di situ, maka area di situ akan dengan mudah ditekan oleh iblis dan kehidupan kita akan ditekan seluruhnya. Saudara boleh punya iman dalam area katakanlah kesembuhan. Kalau sakit dengan mudah saudara sembuh karena saudara beriman di situ. Tapi kalau area keuangan saudara belum terbangun imannya, giliran saudara nggak punya duit, turun nggak? Ditarik turun nggak kerohaniannya? Ditarik turun nggak imannya? Ya. Sebaliknya, ada orang yang cukup kuat imannya di area keuangan. Saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Punya mobil, punya rumah. Karena iman mengalahkan dunia di area keuangan. Tapi kalau saudara sakit, down ya. Jadi ada orang yang down gara-gara sakit, ada orang yang down gara-gara nggak punya duit. Di sisi yang lain,
Area keluarga juga sering menarik kita turun. Itu sebabnya kita perlu membangun iman per area kehidupan. Karena area di mana kita lalai untuk membangun iman di situ, maka area disitulah yang akan banyak ditekan oleh iblis untuk menarik turun kita. Kita boleh hebat dalam area yang lainnya, iblis diamin aja. Tapi kalau ada satu area yang kita tidak pernah bangun iman di situ, kita lalaikan area di situ, maka area di situ akan menjadi titik lemah kita. Makanya hari ini saya mau ajarkan saudara bagaimana caranya membangun iman per area kehidupan. Mengapa harus membangun per area? Seperti saya jawab tadi, karena area kehidupan di mana kita tidak bangun iman yang permanen di situ, itu akan menarik kita turun. Tapi memang nggak bisa, Pak. Bukankah iman untuk semuanya? Kenapa kita tidak bisa membangun iman yang umum, iman yang global, lalu kita bisa percaya semuanya? Kenyataannya nggak begitu, saudara. Kenyataannya, saudara ada yang lebih mudah percaya untuk kesembuhan, tapi ada yang lebih mudah percaya untuk keuangan. Ada juga yang sulit percaya dalam hal, ini sebetulnya berkenaan dengan benteng kemustahilan. Jadi ada orang yang punya benteng kemustahilan di dalam area keuangan. Ada orang yang punya benteng kemustahilan yang kuat di dalam area kesembuhan atau kesehatan. Kalau benteng kemustahilannya kuat di situ, dia akan sulit mempercayai firman Tuhan di dalam area tersebut. Ada orang yang benteng kemustahilannya di area keluarga. Ada orang benteng kemustahilan di area katakanlah jodoh. Untuk bisa dapat jodoh, imannya nggak pernah cukup gitu loh, saudara. Dia nggak percaya, dia nggak percaya Tuhan bisa kirim jodoh yang terbaik buat dia. Kalau ada yang nggak percaya harus bertobat hari ini juga. Apa perlu altar call hari ini? Kalau saudara nggak punya iman di area jodoh, saudara percaya penuh Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat saudara, itu area bisa tarik saudara turun. Wah, saudara boleh perkasa kalau sakit dalam nama Yesus, pergi sakit. Sakit langsung pergi. Kemiskinan mau datang, pergi. Kemiskinan langsung pergi. Giliran saudara lagi sendiri, mikir, di mana jodohku? Roh jahat mulai masuk menguasai pikiran saudara. Lalu saudara mulai melamun. Lalu mulai berdoa sambil mengasihani diri. Tuhan, truk aja ada gandengannya, masa aku nggak ada Tuhan. Aduh Tuhan. Truk aja digandeng, aku belum digandeng sampai sekarang Tuhan. Itu bisa menarik saudara turun, jadi frustrasi lagi, jadi kecewa lagi, jadi putus asa. Akhirnya iman saudara semuanya turun, betul nggak saudara? Akhirnya saudara down, saudara drop lagi. Ada orang yang bagian lemahnya, atau saya kasih contoh langsung Abraham. Abraham kan bapak orang beriman saudara. Kita bisa banyak belajar dari kehidupan Abraham. Abraham itu kalau di dalam area keuangan imannya mantap. Terbangun sempurna. Makanya dia nggak pernah takut tuh. Waktu gembala Abraham ribut dengan gembala Lot, Abraham bilang, kamu pilih, kamu mau tempat yang mana, nanti aku sisanya. Orang kalau punya iman di dalam area keuangan, dia nggak peduli dia mau ditempatkan di mana. Mau di tempat kering, di tempat basah, buat dia tempat kering, tempat basah sama-sama aja. Apalagi kalau dia kerjanya di Jakarta. Banjir. Buat dia ditempatkan dimanapun, dia yakin dia diberkati Tuhan. Dia percaya Tuhan berkati dia. Dia bahkan nggak peduli lagi apa yang dia kerjakan. Karena dia percaya apapun yang dia kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Abraham itu percayanya sampai kayak gitu.
Makanya waktu ribut sama gembala Lot, dia kasih Lot yang memilih, kamu pilih kamu ambil tempat yang mana, dan tentu saja Lot mengambil tempat yang terbaik menurut dia. Lalu Abram ambil sisanya. Ya saudara, waktu dia setelah menang perang, dia ketemu dengan Melkisedek, dia langsung memberikan persepuluhan. 1/10 dari semua penghasilannya dia berikan. Siapa yang suruh? Nggak ada. Apakah Taurat tentang perpuluhan sudah ada? Belum. Apakah ada pendeta yang kasih tahu dia, apakah Melkisedek suruh memberikan perpuluhan? Tidak. Tapi dari hatinya sendiri, dia memberikan 1/10 dari semua penghasilannya. Orang yang sudah terbangun iman dalam area keuangannya, nggak pernah bergumul untuk memberikan perpuluhan. Kalau saudara sering bergumul untuk memberikan perpuluhan, itu salah satu ciri engkau belum terbangun imanmu dalam area keuangan. Setiap kali mau kasih perpuluhan tuh bergumul. Kasih jangan, kasih jangan, kasih jangan. Ujung-ujungnya jangan. Cap cip cup terbang kuncup, kuda lari di atas genteng. Pertanyaan saya, ngapain itu kuda lari di atas genteng? Nggak ada kerjaan. Kuda kok lari di atas genteng? Untuk kasih perpuluhan, aduh berat saudara. Itu perpisahan dengan uangnya bisa mencucurkan tangisan dan air mata. Apalagi ketika saudara mengalami kegoncangan dalam keuangan. Wah, itu mikir lagi tuh untuk kasih perpuluhan. Kalau orang sudah terbangun imannya dalam area keuangan, nggak pernah mikir kasih perpuluhan. Nggak pernah bergumul untuk kasih perpuluhan. Mau penghasilannya berkurang separuh, dua paruh, dia nggak peduli. Karena buat dia hidup karena berkat Tuhan. Abraham kan gitu, mau dikasih harta sama Raja Sodom, dia nggak mau. Orang kalau sudah terbangun imannya dalam area keuangan, tidak semua pemberian dia bisa terima. Tidak semua iming-iming bisa dia terima. Kalau saudara belum terbangun dalam area keuangan imannya, semua iming-iming yang datang, wah saudara sabet semuanya. Termasuk iming-iming dari setan. Tapi kalau seperti Abraham nolak, tidak. Aku tidak mau nanti engkau bilang aku jadi kaya karena engkau. Aku itu jadi kaya karena Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi yang memberkati aku. Orang yang terbangun imannya dalam area keuangan, nggak pernah mau disebut dia jadi kaya karena dunia ini. Dia jadi kaya karena kerja kerasnya, nggak mau. Dia mau orang menyebut dia jadi kaya karena berkat Tuhan. Nggak pernah masalah soal keuangan. Memberi bagi dia bukan masalah. Kalau saudara memberi itu pergumulan buat saudara, itu menunjukkan saudara belum terbangun imannya dalam area keuangan. Setiap kali Tuhan gerakan saudara untuk memberi, harusnya tidak ada pergumulan di sana. Terima kasih untuk 2 ya. Gimana dengan yang di rumah? Yang dekat dan yang jauh sama saja. Jauh dekat 3,5. Abraham terbangun imannya dalam area keuangan. Tapi ketika Tuhan bicara tentang anak, down dia. Ketika dia berpikir tentang anak, down dia. Dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, Engkau tidak memberikan aku anak, aku akan mati tanpa mempunyai anak. Hambaku itu yang akan menjadi ahli warisku. Tuhan sudah bilang, enggak. Abraham tetap bilang, iya. Aku akan mati tanpa mempunyai anak. Hambaku yang akan menjadi ahli warisku. Down dia. Dan butuh waktu bertahun-tahun
untuk Abraham memperkuat imannya dalam area anak ini, saudara, keturunan. Padahal sudah ada janji Tuhan di situ. Itu sebabnya pada hari ini, ayo kita mulai belajar untuk membangun iman kita per area kehidupan. Saya dorong saudara untuk mencek, untuk mengevaluasi, mengukur kehidupan rohani saudara pada hari-hari ini, atau mengukur iman saudara pada hari-hari ini. Kira-kira di area mana iman saudara yang paling lemah? Paling sering ditekan? Saudara itu paling gampang stres kalau di masalah itu. Paling gampang down kalau kena masalah itu. Paling gampang pokoknya jadi gitu saudara. Gitu ya. Ngerti ya? Eko ngerti saya kayaknya. Pokoknya kalau saudara ditekan di situ, sudahlah, terkaparlah saudara. Nah, saya dorong saudara untuk mulai fokus membangun yang di situ dulu. Untuk memperkuat yang di situ dulu. Ya, saya tahu ada orang bilang, jangan urusin kelemahan saudara, perkuat kekuatanmu. Ya, nggak bisa dipraktekkan dalam segala hal itu, saudara. Kalau saudara tim sepak bola, penyerangannya bagus, pertahanannya jelek, apa yang diperkuat? Ya pertahanan dong. Karena kalau serangannya bagus, pertahanannya jebol melulu juga sama saja. Strikernya masukin 10 gol. Tapi gawangnya kebobolan 20 gol, ya kalah juga saudara. Jadi saya dorong saudara untuk memperhatikan area kehidupan saudara. Kira-kira titik terlemahnya di mana dulu nih? Ayo diperkuat di situ dulu. Tapi nanti kalau itu sudah diperkuat, katakanlah ukurannya beda-beda nih per area kehidupan. Satu titik ini sudah diperkuat, naik dia. Terbangun pagar imannya, naik. Tapi yang lain, yang paling rendahnya mana? Nah, yang paling rendah itu yang akan membuat kebocoran dalam hidup saudara. Bocornya di situ terus tuh. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Bisa mengikuti saya? Jadi saya dorong saudara untuk membangun iman per area kehidupan. Saya sih menganalisa, memperhatikan, ada banyak orang Kristen saudara-saudara seringkali ada banyak kali ditekan dalam area keuangan. Dan saya mendapati ada banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan sanggup melimpahkan segala kelimpahan dalam hidup mereka. Ada banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan untuk mempercayai hal itu. Tapi di sisi lain, ada orang yang bergumul dengan sakit penyakit juga. Mereka paling sulit mempercayai kalau Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit karena pengalaman dia sakit nggak sembuh-sembuh. Jadi sudah terbangun benteng kemustahilan di situ. Titik terlemah dari iman saudara di satu area itu menunjukkan ada benteng kemustahilan yang paling kuat di situ. Itu sebabnya benteng kemustahilan yang paling kuat itu harus dibombardir dulu. Kalau tidak dibombardir, itu benteng kemustahilan akan menjadi benteng yang semakin kokoh dalam hidup saudara dan sulit ditebus. Dan itu adalah titik lemah dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini percayalah Tuhan akan memberikan roh iman yang baru dan segar buat saudara. Sehingga saudara akan bangkit di dalam kuasa iman. Saudara bisa mengalahkan semua benteng-benteng kemustahilan. Semua benteng-benteng kemustahilan itu dihancurkan dari hidup saudara. Dan saudara hidupmu akan menjadi lebih mudah. Dengan kuasa iman kau akan menaklukkan dunia ini. Engkau akan menaklukkan segala permasalahan dalam kehidupan. Bahkan dengan kuasa iman, engkau akan bisa menolong orang lain di sekitar saudara. Sehingga pada akhirnya iman tidak engkau pakai lagi untuk mencukupi kebutuhanmu, untuk memenuhi kebutuhanmu, tetapi iman akan engkau pakai untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saya berharap semua saudara terbangun imannya dalam area kesembuhan, sehingga kalau saudara sakit, saudara nggak perlu didoakan oleh saya atau oleh hamba Tuhan yang lain. Saudara doa sendiri, saudara sembuh.
Lalu urapan kesembuhan kita buat apa dong Pak? Buat orang lain di luar sana. Kita menyembuhkan orang-orang di luar sana yang belum punya iman. Ketika kita sembuhkan, mereka akan bertobat. Begitu ya saudara. Iman dalam area keuangan bukan untuk mencukupi kebutuhan kita lagi, karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Iman dalam area keuangan kita pakai untuk mencukupi kebutuhan proyek-proyek Tuhan. Kebutuhan di luar sana. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Nah, ayo kita langsung kepada langkah aplikasinya. Oke, saudara siap? Catat. Ada banyak catatan pada hari ini. 1. Ini langkah-langkah aplikasinya. Yang pertama, daftarkan janji firman yang paling menginspirasi berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Oh ya, sorry, saya kasih ininya dulu, clue-nya, prinsipnya. Caranya untuk membangun iman di per area kehidupan ini, kita akan menggunakan bahasa roh plus 3 unsur perenungan firman, yaitu deklarasi, visualisasi, dan afirmasi. Paham semua? Saya sudah sampaikan tentang deklarasi, visualisasi, afirmasi beberapa minggu belakangan ini lewat live streaming. Kalau saudara belum dengar, itu bukan salahku. Itu sepenuhnya salahmu. Jadi saudara bisa dengar rekamannya di channel Sony Sakarya, YouTube. Daftar bahasa roh, rumusnya adalah jadi bahasa roh plus deklarasi plus visualisasi plus afirmasi akan menjadi iman di sana. Akan terbangun iman di sana. Nah, saya harap dengan saya memakai rumus seperti ini mempermudah saudara untuk mengingatnya. Jadi saya sudah sampaikan tentang deklarasi, visualisasi, afirmasi, sekarang saya tambahkan dengan bahasa roh. Karena bahasa roh memang diberikan Tuhan untuk membangun iman kita, untuk membangun kehidupan rohani kita. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada langkah aplikasinya, sudah? Yang pertama, daftarkan janji firman yang paling menginspirasi berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Daftarkan janji firman yang paling menginspirasi berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Daftarkan janji firman yang paling menginspirasi berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Nah, perhatikan baik-baik, ketika kita ingin membangun iman dalam area kehidupan kita, pusat dari iman harus firman. Dasar dari iman harus firman. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh fakta. Nggak boleh data masa lalu. Nggak boleh. Pusat dari iman adalah firman. Dasar dari iman adalah firman. Makanya yang perlu saudara lakukan pertama-tama adalah daftarkan semua janji firman yang paling menginspirasi saudara berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Kalau saudara ingin membangun di dalam area kesehatan katakanlah, kumpulkan janji firman Tuhan yang telah saudara terima sepanjang waktu, sepanjang hidup saudara, daftarkan. Tulis di sebuah kertas, atau kalau sekarang di handphone bolehlah. Tentang kesehatan misalnya apa? Ayat dari firman Tuhan, oleh bilu-bilu Yesus aku telah sembuh. Nah, saya dorong saudara kalau bisa, daftar yang pertama-tama saudara daftarkan adalah bukan ayat firman Tuhan dulu, tapi firman atau suara Tuhan yang saudara terima secara khusus. Kalau ada. Mungkin Tuhan pernah berkata kepada saudara, aku akan melenyapkan segala kelemahan dalam tubuhmu misalnya. Mungkin ada seorang hamba Tuhan yang pernah bernubuat buat saudara. Nah, daftarkan itu dulu. Nah, kalau tidak ada, baru saudara daftarkan ayat-ayat Alkitab yang berisi janji firman yang paling menginspirasi saudara berkenaan dengan firman atau berkenaan dengan area yang ingin dibangun. Jelas semua? Misalnya kalau tentang kesehatan, apa yang paling menginspirasi saudara? Dulu paling menginspirasi saya Roma 8 ayat 11. Apa? Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalamku, dan dia yang ada di dalamku akan membangkitkan tubuhku yang fana ini oleh rohnya yang tinggal di dalam aku.
Itu bicara tentang Roh Kudus, tentang roh kebangkitan. Nah, boleh didaftarkan. Jadi kalaupun saudara ambil dari ayat-ayat firman, kan bisa gampang cari lewat konkordansi kan, di Alkitab. Tapi ambil yang paling menginspirasi, yang paling berbicara kuat dalam hati saudara. Yang paling mengobarkan roh saudara. Begitu kira-kira, jelas? Area keuangan misalnya, ada banyak janji firman tentang area keuangan. Betul? Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Itu ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab di area keuangan. Daftarkan dari seluruh ayat Alkitab tentang janji firman dalam area keuangan, yang mana yang paling mengobarkan roh saudara, yang mana yang paling menginspirasi saudara, daftarkan. Jangan semua, kalau semua kebanyakan nanti. Doanya 24 jam nggak habis-habis nanti. Pilih berapa, 2, 3, pokoknya rasa aja yang kena di hati saudara gitu loh. Ketika saudara membacanya. Jelas semua? Tapi utamakan yang saudara terima secara khusus. Secara pribadi baik melalui nubuatan, waktu saya menyampaikan firman, Tuhan bicara sama saudara, catat semua itu. Itu bisa jadi bahan untuk membangun iman dalam area kehidupan saudara. Sampai di sini jelas? Bisa lanjutkan yang kedua? Kedua, visualisasikan firman pertama yang ada dalam daftar pada bagian imajinasi pikiran kita. Visualisasikan firman pertama yang ada dalam daftar pada bagian imajinasi pikiran kita. Tadi kan sudah didaftar tuh. Janji firman yang sudah dikumpulkan tadi ada dalam daftar kan? Katakanlah dalam daftar ada 5 janji firman atau 6 janji firman. Nah, ambil daftar yang pertama dulu. Visualisasikan, bayangkan. Pakai imajinasi pikiran kita untuk membayangkannya. Jelas? Jadi satu-satu dari daftar firman yang didaftarkan, gitu ya. Yang ketiga sekarang. Kalau saudara nggak keburu mencatat, dengar saja dulu, cerna dulu, nanti catat belakangan nggak apa-apa. Atau saudara foto-foto dulu lah. Maksudnya foto itunya bukan saya. Catatannya. Ya. Nanti dengar ulang baru catat ulang begitu. Supaya saya nggak terhalang nungguin saudara nulis. Karena nulisnya lama bingit. Yang ketiga sekarang. Sambil melakukan itu, maksudnya sambil membayangkan firman itu, berdoalah dengan bahasa roh secara antusias sampai menerima suara Tuhan dalam bentuk impresi atau yang lain. Yang paling mudah adalah dalam bentuk impresi. Ketika saudara membayangkan firman sambil saudara doa dalam bahasa roh, satu titik pastikan itu apa yang saudara bayangkan dengan suara bahasa roh saudara itu nyambung, pikiran saudara itu nyambung ke dalam roh. Kalau saudara membayangkan tapi bahasa roh pikirannya nggak nyambung sama roh, ya percuma juga. Ini kan tujuannya supaya mengkoneksikan antara pikiran dengan roh kita. Gitu saudara. Pikiran membayangkan firman, lalu mulut kita doa bahasa roh, sambil kita merasakan dinamika roh yang bekerja, lalu muncul impresi. Impresi itu seperti sebuah kesan. Kesan misalnya kalau Tuhan benar-benar mau menyembuhkan kita gitu misalnya. Ketika saudara mendapatkan sebuah impresi, kadang-kadang saudara bisa menerima penglihatan, kadang-kadang saudara bisa menerima satu kata dalam pikiran saudara. Pokoknya kalau saudara menerima sesuatu yang semacam suara Tuhan seperti itu, saudara melihat ini suara Tuhan buat saudara, langsung deklarasikan. Itu yang keempat. Yang ketiga kan saudara berdoa dalam bahasa roh sambil membayangkan kan? Sambil menerima impresi. Atau sambil menerima suara Tuhan lah. Yang keempat, deklarasikan surat Tuhan yang diterima itu secara antusias juga. Seantusias saat berdoa dalam bahasa roh. Jadi level antusiasnya jangan berubah. Jangan sampai waktu doa dalam bahasa roh antusias, giliran ganti channel ke bahasa Indonesia jadi melempem.
Karena kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang punya kecenderungan kalau doa itu, kalau dalam bahasa Indonesia, doanya maunya jadi flat. Bapa kami yang di sorga, itu saudara. Pakai ada, apanya namanya, Bapa kami yang di sorga, ada ujungnya gitu. Nah, saudara harus berdoa, doa dalam bahasa Indonesia, deklarasi secara antusias sama seperti ketika saudara doa dalam bahasa roh. Kalau saudara tanya, Pak, tapi kan itu kata-katanya harus dikarang. Saudara nggak usah pusingin karang kata-kata lah. Ini bukan pelajaran mengarang. Pokoknya ngomong aja. Ngomong aja yang intinya adalah isinya suara Tuhan yang saudara terima melalui impresi tersebut, atau melalui penglihatan, atau melalui yang lainnya, diingatkan lagu rohani atau apa saja, pokoknya ngomong saja, sebisa saudara, nggak perlu kata-kata yang terlalu muluk-muluk. Saudara nggak disuruh mengarang puisi. Ini kayak ngomong aja gitu loh saudara. Nggak usah pakai Bapa yang di sorga, nggak usah. Jadi nggak usah teratur kata-katanya, kalimatnya nggak usah teratur, paragraf 1, paragraf 2. Sudahlah, Tuhan nggak perhatikan paragraf. Pak, huruf besarnya di nggak usah mikirin huruf besar, huruf kecil. Ini tanda tanya atau tanda seru? Aduh, ribet masih. Pokoknya ngomong aja gitu loh. Nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya terima suara Tuhan, ngomong gitu. Maksudnya adalah apa yang saudara terima di dalam roh saudara harus dideklarasikan. Karena orang percaya dalam hati dan perkatakan di mulut, mengakui di mulut akan diselamatkan. Kan gitu saudara. Nah, apa yang saudara sudah terima dalam hati, saudara percayai, harus saudara katakan di mulut. Pokoknya prinsipnya gitu aja. Ngomong aja apa yang saudara rasa saudara terima, ngomong, nggak usah takut salah. Kalau salah bagaimana Pak? Itu suara Tuhan atau bukan? Nggak usah takut salah. Hajar saja. Nanti lama-lama saudara akan lebih mengenal yang mana Tuhan, mana bukan. Saya ulangi, hajar aja. Nggak usah takut salah, nggak usah tanya-tanya, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Pokoknya kalau saudara rasa dapat, hajar aja. Toh saudara cuma sendirian. Kecuali saudara pelayanan di sini. Kalau saudara salah dengar suara Tuhan, agak riskan juga. Dan saudara cuma latihan sendiri, hajar aja. Nggak usah takut salah. Ini Tuhan bukan, kecuali kata-katanya itu bertentangan dengan Alkitab. Itu pasti bukan Tuhan. Sepanjang nggak melanggar Alkitab, boleh diterima. Boleh dideklarasikan. Jelas saudara? Sepanjang tidak melanggar Alkitab, hajar aja, jalan, deklarasikan. Nggak usah pusing, ini suara Tuhan bukan. Suara Tuhan ciri-cirinya kayak gimana? Lalu cari catatan lagi ciri-ciri suara Tuhan. Kelamaan. Nggak selesai-selesai doanya. Jadi deklarasikan suara Tuhan itu secara antusias, seantusias saat berdoa dalam bahasa roh.